Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dwi Nur Hidayat, mahasiswa dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 24542.178 PN 19223. Tentu saja saya di sini sebagai angkatan dari 2024 yang pada kesempatan kali ini kita dalam konteks mata kuliah perubahan iklim dan perikanan, yang mana di konteks ini kita semua paham bahwa ancaman dari pada konteks tadi perubahan iklim dan perikanan ini meliputi beberapa macam seperti kenaikan suhu air, pemutihan karang, pergeseran musim, dan mungkin saja migrasi spesies ikan yang tidak menentu. Nah, beberapa aspek tadi, beberapa penentu tadi adalah hal-hal yang membuat kita pusing, yang mana sebagai mahasiswa yang berkecimpung di dunia perikanan, lebih terutama pada beberapa profesi juga seperti nelayan, pembudidaya, maupun juga seperti saya di dunia akademis. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara soal masalahnya lagi. Akan tetapi saya ingin mengajak teman-teman semuanya melihat sebuah solusi atau yang bisa disebut sebagai sebuah teman yang bisa membantu kita beradaptasi. Teman itu adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mungkin bisa sering atau disebut sebagai AI. Nah, jadi judul presentasi saya di sini adalah nelayan digital yang memanfaatkan AI untuk melindungi sektor perikanan di era perubahan iklim. Oke, yang pertama, AI untuk prediksi daerah penangkapan ikan. Pernahkah teman-teman semuanya berpikir bahwasanya nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang minim, BBM habis, tenaga terkuras, tapi ikan tidak dapat? Nah, perubahan iklim lah yang memperparah ini karena ikan berpindah mencari habitat yang nyaman. Nah, disinilah AI berperan. AI bisa menganalisis data satelit oceanografi yang sangat besar seperti suhu permukaan laut, klorofil, dan arus. Dengan machine learning ini, AI kemudian bisa memprediksi dengan akurat di mana kemungkinan besar kumpulan ikan itu berada. Seperti bayangkan sebuah aplikasi di HP nelayan membawa sebuah HP seperti itu sebagai gawainya. Sebelum berangkat, dia buka sebuah apps gitu, dan memanfaatkan AI yang sudah memberikan peta hotspot potensial sebagai acuan bahwasanya tempat ikan itu berkumpul. Ini bukan sihir, ini bukan sains. Ini adalah sains atau dari data itu sendiri. Hasilnya efisiensi jelas. Nelayan bisa langsung menuju titik itu, jadi lebih menghemat dari bahan bakar itu sendiri. Selain itu juga mengurangi jejak karbon dan meningkatkan hasil tangkapan karena jelas mengetahui plot-plot ikan itu berada. Oke, nah yang kedua, AI untuk aquaculture yang cerdas. Kita beralih ke budidaya. Para pembudidaya ikan dan udang punya musuh utama, yaitu perubahan kualitas air dan wabah penyakit. Dua hal ini yang makin rentan karena cuaca ekstrim. AI bisa diintegrasikan dengan sensor IoT yang dipasang di tambak. Sensor ini terus-menerus memantau parameter krusial seperti oksigen terlarut atau DO, pH, suhu, dan amonia. Data ini dikirim melalui cloud dan dianalisis oleh AI, yang mana meningkatkan AI itu dapat tidak hanya memantau saja, tetapi juga dapat memprediksi seperti itu. Misalnya, AI bisa memberikan peringatan dini, warning dalam 6 jam ke depan. Level oksigen akan turun drastis karena mendung yang panjang, cuaca yang tidak stabil seperti itu. Nah, atau bahkan dengan computer vision yang AI itu bisa menganalisis video ikan untuk mendeteksi perilaku tidak normal atau tanda-tanda penyakit lebih awal sebelum wabah itu menyebar. Nah, inilah revolusi bagi kesehatan ikan dan keamanan pangan seperti itu. Oke, yang ketiga adalah AI untuk konservasi dan pengelolaan stok. Nah, yang terakhir ini adalah level kebijakan dan penelitian, yang mana dapat mengelola stok ikan di alam liar itu sulit, dan kita harus tahu berapa banyak ikan yang bisa ditangkap tanpa merusak populasinya itu. Nah, AI ini membantu dengan menganalisis data dari akustik, citra satelit, dan bahkan foto dari nelayan itu langsung. Algoritmenya bisa menghitung populasinya,
memperkirakan ukuran ikan, dan memantau juga kesehatan ekosistem seperti terumbu karang misalnya. Nah, contohnya seperti apa? Contoh dari proyek ini adalah seperti Aqua Eye yang menggunakan sonar dan AI untuk survei ikan di danau atau waduk dengan cepat, atau AI yang menganalisis jutaan foto karang bawah air untuk memetakan tingkat pemutihan karang akibat pemanasan global. Nah, data inilah sebagai data vital bagi pemerintah untuk membuat kebijakan kuota tangkapan yang berkelanjutan dan menetapkan pula kawasan konservasi laut yang efektif. Nah, dari sinilah seperti kita lihat bersama bahwa kecerdasan buatan ini, atau bisa dibilang AI ini, bukan lagi sebuah cerita fiksi ilmiah, akan tetapi ia adalah alat praktis yang bisa menjawab tantangan nyata perubahan iklim di sektor perikanan. Baik, mungkin itu dulu presentasi dari saya terkait teknologi yang dapat kita terapkan dari era perubahan iklim ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bersama, dan apa yang menjadi kekurangan tadi saya ucap mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.